Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, dan juga teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Enda Romani, mahasiswa Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada, ingin menyampaikan proposal tesis saya berjudul Hubungan Platform Media Sosial, Kapabilitas Manajemen SDM, Orientasi Inovasi Ambidextrous, dan kinerja UMKM di Indonesia. Selanjutnya masuk dalam latar belakang. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global oleh WHO pada tahun 2020, kini setiap perusahaan itu didorong untuk mempercepat proses transformasi digital karena adanya kebijakan pembatasan sosial atau social distancing yang diberlakukan untuk masyarakat. Nah, situasi ini itu akan mengakibatkan banyak perusahaan harus mengetahui bagaimana sih caranya untuk bertahan dan juga sembari meningkatkan kinerjanya. Nah, diiringi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini yang terus berkembang dan adanya situasi COVID-19, maka banyak perusahaan kini memanfaatkan adanya transformasi digital sebagai solusi untuk optimalisasi kinerjanya. Teknologi informasi dan komunikasi kini terus berkembang sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas perusahaan. Komisi Eropa pada tahun 2015 menjelaskan bahwa salah satu faktor keberhasilan penting bagi perusahaan Eropa, terutama UMKM-nya, itu adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang cerdas dan juga tepat yang nantinya akan mengarah pada optimalisasi proses organisasi. Nah, optimalisasi ini menggunakan teknologi yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan juga kinerja perusahaan tersebut. Transformasi digital kini itu dilandasi atas fondasi dari teknologi. Salah satunya adalah dengan penggunaan big data, data analisis, seluler, dan juga media sosial. Nah, setelah melakukan transformasi digital, perusahaan itu diharapkan dapat membangun strategi bisnis digital yang kompetitif. Penelitian Reis dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengkategorikan transformasi digital menjadi 3 elemen. Yang pertama, elemen teknologi, yaitu transformasi digital itu berdasarkan penggunaan teknologi digital baru, seperti penggunaan media sosial, big data, dan juga lain-lain. Yang kedua itu ada elemen organisasi. Nah, di sini transformasi digital itu adanya perubahan dalam proses bisnis organisasi dan juga model bisnis organisasi. Yang ketiga, ada elemen sosial, yaitu mengarah pada fenomena yang mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, transformasi digital ini nantinya akan berpengaruh pada seluruh proses aktivitas kompetisi dan juga modal suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang melakukan transformasi digital ini fokusnya terutama akan berada pada permintaan dari pelanggan, sehingga akan menciptakan model bisnis baru yang akan mengarahkan pada diferensiasi kompetitif perusahaan. Perusahaan yang melakukan atau menerapkan transformasi digital ini harus menemukan komunikasi yang terbaik antara sumber daya internal maupun sumber daya eksternal perusahaan sehingga dapat menangkap peluang bisnis baru yang nantinya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Bagaimana sih cara menentukan atau menemukan peluang bisnis baru? Nah, salah satunya itu dengan menggunakan orientasi inovasi ambidextrous. Konsep ini merupakan konsep yaitu kemampuan perusahaan untuk secara bersamaan mengkonfigurasi ulang sumber daya baru yang mengarah pada inovasi terputus-putus atau kita sebut dengan kegiatan eksplorasi, dan juga untuk memperbaiki sumber daya yang ada atau sumber daya lama yang ada di perusahaan yang mengarah ke inovasi inkremental atau eksploitasi. Nah, kedua kegiatan ini harus dilakukan secara seimbang agar dapat menemukan inovasi yang diperlukan bagi perusahaan. Nah, esensi dari adanya kegiatan eksplorasi ini adalah eksperimen dengan alternatif-alternatif baru. Sedangkan esensi dari kegiatan eksploitasi ini adalah penyempurnaan dan juga perluasan kompetisi, teknologi, dan juga paradigma yang telah ada dalam perusahaan tersebut. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat mengembangkan pemahaman kita tentang bagaimana UKM yang mengejar eksplorasi dan juga kegiatan eksploitasi nanti akan mendapatkan manfaat dari adanya orientasi inovasi ambidextrous ini.
Salah satu cara untuk mendapatkan orientasi inovasi ambidextrus ini adalah dengan menggunakan penggunaan media sosial dan juga kapabilitas manajemen SDM. Nah, penggunaan teknologi digital berupa media sosial ini memainkan peran yang penting bagi usaha UMKM dalam meningkatkan daya saingan, terutama hal-hal yang melibatkan pelanggan. Selain media sosial, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi lebih lanjut mengenai kemampuan manajemen sumber daya manusia atau keterampilan dan perilaku berbasis karyawan sebagai faktor penting untuk mendorong terjadinya orientasi inovasi ambidextrus. Kapabilitas manajemen SDM dapat menjadi salah satu faktor kunci internal yang mendorong terjadinya transformasi digital. Meskipun kunci utama dalam transformasi digital adalah teknologi, namun di sini perusahaan juga membutuhkan pemimpin atau sumber daya manusia yang dapat mengelola teknologi tersebut sehingga menjadi strategi yang berguna untuk kesuksesan perusahaan nantinya. Penelitian Petrol dan kawan-kawan pada tahun 2013 juga menyatakan bahwa Human Resource Management ini dapat menciptakan struktur dan lingkungan organisasi yang mendukung, di mana perusahaan dapat mengembangkan pengetahuan dan lingkungan organisasi untuk eksplorasi dan juga kegiatan eksploitasi. Nah, selain itu kemampuan sumber daya manusia ini dapat dianggap sebagai salah satu sumber daya yang paling penting yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan potensi inovasinya dan juga berkontribusi pada kinerja perusahaan. Masuk ke dalam pertanyaan penelitian. Nah, sejauh yang peneliti ketahui, masih sedikit literatur yang mengidentifikasi dan menguji secara empiris tentang penggunaan dimensi-dimensi yang ada dalam media sosial dan pengaruh kapabilitas manajemen SDM atau Human Resource Management oleh UMKM untuk mengembangkan orientasi inovasi ambidextrus dan hubungannya terhadap kinerja perusahaan. Nah, di sini berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti ini ingin menyelidiki seluruh sektor UMKM yang ada di Indonesia. Nah, penelitian sebelumnya itu belum banyak yang menguji pengaruh kapabilitas manajemen atau SDM terhadap orientasi inovasi ambidextrus. Nah, penelitian ini ingin menguji apakah orientasi inovasi ambidextrus ini dapat mempengaruhi dan juga meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga untuk mengisi kesenjangan tersebut, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan dimensi yang ada dalam platform media sosial dan juga kapabilitas SDM UMKM di Indonesia dalam proses kreasi bersama itu untuk mempengaruhi orientasi ambidextrus inovasi dan juga kinerja perusahaan. Nah, penelitian ini memilih UMKM sebagai objek penelitian karena dinilai UMKM ini dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia. Selanjutnya masuk ke dalam kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat menambah literatur akademik mengenai penggunaan platform media sosial dan juga kapabilitas manajemen SDM untuk menciptakan ambidextrity inovatif yang menurut peneliti saat ini masih jarang untuk diteliti di Indonesia. Nah, penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur yang memberikan analisis kuantitatif empiris tentang inovasi, transformasi digital, dan juga kinerja UMKM di Indonesia. Penelitian ini diharapkan juga dapat menyoroti pentingnya dari adanya transfer pengetahuan antar pelanggan dan juga perusahaan untuk mengungkapkan atau menemukan peluang inovasi dari proses transformasi digital. Selanjutnya masuk ke dalam teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah teori pandangan berbasis sumber daya atau research based view. Nah, di sini literatur sistem informasi ini telah banyak menggunakan teori berbasis sumber daya atau research based view ini untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja yang unggul dari sumber daya internal perusahaan tersebut. Nah, perusahaan itu dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan memiliki atau mengembangkan kemampuan yang langka, tidak dapat digantikan, dan juga tidak dapat ditiru. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan kapabilitas berbasis sumber daya manusia atau karyawan yang diharapkan nantinya kapabilitas ini dapat meningkatkan atau menciptakan keunggulan kompetitif yang ada yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Kemampuan perusahaan untuk mencapai sebuah inovasi baru itu tergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan pengetahuan baru. Nah, yang mana dapat diciptakan tidak hanya dari seorang individu, tetapi juga pengetahuan yang dapat dikombinasikan antar individu, salah satunya antara karyawan satu dengan yang lain. Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modal sosial atau social capability theory dan juga pengetahuan.
Teori model sosial ini dikembangkan oleh Napier dan Gosal pada tahun 1998. Model sosial sendiri merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai individu dalam sebuah organisasi. Nah, model sosial ini umumnya menggambarkan ikatan dan juga posisi individu dalam sebuah struktur jaringan hubungan. Model sosial sendiri itu memainkan peran yang penting untuk memahami sifat hubungan sosial dan juga jaringan antar individu dan organisasi dalam masyarakat. Napier dan Gosal pada tahun 1998 dalam penelitiannya mengusulkan ada 3 konstruksi dimensi modal sosial. Yang pertama adalah dimensi struktural, dimensi kognitif, dan juga dimensi relasional. Yang ditambahkan adanya dimensi komunikasi, salah satunya adalah transfer pengetahuan untuk pemanfaatan dan juga stok modal sosial. Nah, di sini dimensi struktural itu mengacu pada hubungan antar aktor, yaitu kemampuan individu untuk membangun hubungan dengan orang lain dalam suatu komunitas. Sedangkan dimensi relasional itu menggambarkan hubungan yang dikembangkan satu pihak dan lainnya melalui interaksi. Nah, interaktivitas yang ada dalam media sosial ini nantinya akan menghasilkan informasi-informasi atau ide-ide baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau menciptakan inovasi yang ada dalam perusahaan. Sedangkan dimensi kognitif itu menyediakan representasi bersama atau interpretasi yang tersemin sebagai bahasa dan juga visi yang bersama yang mempengaruhi kondisi untuk kombinasi dan pertukaran sumber daya yang ada dalam media sosial, sehingga ini akan menyamakan persepsi yang ada dalam media sosial oleh pelanggan, sehingga menemukan suatu kesamaan pandangan terhadap suatu produk yang ada dalam perusahaan. Nah, penggunaan media sosial ini nantinya akan memproses atau mempercepat proses transfer pengetahuan. Nah, Regans dan McAfee pada tahun 2013 pada penelitian menyatakan bahwa meningkatnya kapabilitas organisasi untuk mentransfer pengetahuan berbanding lurus dengan meningkatnya potensi keunggulan kompetitif perusahaan tersebut atas pesaingnya. Nah, di sini diharapkan bahwa perusahaan terus harus memfasilitasi proses transfer pengetahuan mereka dengan baik. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan media sosial. Masuk ke dalam orientasi inovasi ambidextrous. Nah, ambidextrity itu merupakan suatu strategi yang disarankan bagi organisasi untuk mencapai pembelajaran yang eksploratif, yaitu untuk menemukan sumber daya baru dan juga kegiatan eksploitatif, yaitu menggunakan sumber daya lama yang ada dalam perusahaan. Kianmo menjelaskan bahwa perusahaan itu dapat melakukan orientasi inovasi ambidextrous untuk dapat mengembangkan kompetisi untuk menangkap informasi atau inovasi terputus-putus dan untuk menghasilkan inovasi tambahan. Di sini diharapkan manajer itu memiliki peran untuk mengolah informasi yang tersedia sehingga inovasi baru itu dapat tercipta, yang merupakan salah satu tujuan dari adanya orientasi inovasi ambidextrous, sehingga perusahaan akan mendapatkan kapasitas untuk merancang solusi yang baru. Selanjutnya masuk ke dalam hipotesis penelitian. Yang pertama ada dimensi struktural dan juga orientasi inovasi ambidextrous. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa dimensi struktural ini mengacu pada hubungan antar aktor, yaitu kemampuan individu untuk membangun hubungan dengan orang lain dalam suatu komunitas. Nah, hubungan ini nantinya akan dapat mengurangi jumlah waktu dan juga investasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media sosial itu terdiri atas kelompok orang dengan latar belakang dan juga pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan yang berbeda tentang merek dan juga produk tertentu. Nah, media sosial ini dapat menjadi ikatan interaksi yang dapat menyediakan cara yang hemat bagi UMKM untuk mengakses informasi dan sumber daya yang lebih luas bersama dengan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menemukan atau menentukan media sosial yang paling tepat untuk digunakan dalam perusahaan tersebut untuk menemukan inovasi atau ide baru bagi perusahaan tersebut. Maka dari itu terciptalah hipotesis pertama yang menyatakan bahwa dimensi struktural ini berhubungan positif terhadap orientasi inovasi ambidextrous UMKM di Indonesia. Selanjutnya masuk ke dalam dimensi relasional, platform media sosial dan juga orientasi inovasi ambidextrous.
Seperti yang diketahui dalam teori media sosial yang menjelaskan bahwa dimensi relasional ini menggambarkan hubungan yang dikembangkan dalam satu pihak dan lainnya melalui interaksi. Nah, hal yang perlu ditekankan pada dimensi ini adalah identifikasi dan komitmen dari peserta itu sendiri. Yang dimaksud dengan identifikasi ini adalah sumber daya yang mempengaruhi motivasi peserta untuk terus menggabungkan dan juga bertukar informasi dan juga pengetahuan. Sedangkan yang dimaksud dengan komitmen di sini adalah tanggung jawab moral individu itu sendiri dan keterikatan pada produk dan merek perusahaan tersebut. Nah, sehingga peneliti ingin mengetahui pada hipotesis yang kedua adalah dimensi relasional ini berhubungan positif dengan orientasi inovasi ambidextrus UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya masuk ke dalam dimensi kognitif, media sosial, dan orientasi inovasi ambidextrus. Berdasarkan teori media sosial, dapat diketahui bahwa dimensi kognitif ini menyediakan representasi bersama, interpretasi yang tercermin sebagai bahasa, dan juga visi bersama yang dapat mempengaruhi kondisi untuk kombinasi dan juga pertukaran sumber daya. Nah, dimensi kognitif ini menekankan bahwa efisiensi komunikasi yang ada di antara pengguna media sosial dengan minat dan juga pengalaman yang sama dari merek dan produk yang sama. Nah, pengalaman ini hal nantinya akan mendukung pengembangan ide dan juga konsep produk baru bagi perusahaan tersebut. Nah, dimensi kognitif ini memberikan pemahaman umum dengan bahasa bersama untuk semua peserta yang menggunakan media sosial tersebut. Sehingga penelitian ini berhipotesis bahwa dimensi kognitif itu berhubungan positif dengan orientasi inovasi ambidextrus UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya masuk dalam transfer pengetahuan media sosial dan orientasi inovasi ambidextrus. Seperti yang dijelaskan dalam teori media sosial bahwa salah satu contoh dalam dimensi komunikasi itu adalah transfer pengetahuan. Nah, lingkungan dalam media sosial ini dapat digunakan sebagai alat mediasi untuk mengintegrasikan pengetahuan eksternal dan juga internal perusahaan dan mewakili keterlibatan pelanggan untuk mencari berbagai ide yang dapat menghasilkan produk atau inovasi yang baru. Nah, interaktivitas media sosial yang terjadi itu meningkatkan transfer dan juga berbagai pengetahuan sehingga anggota internal perusahaan itu mendapatkan inovasi dari proses interaktivitas media sosial tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji apakah transfer pengetahuan itu berhubungan positif dengan orientasi inovasi ambidextrus UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya masuk ke dalam hipotesis yang kelima, yaitu kapabilitas manajemen SDM atau Human Resource Management dan orientasi inovasi ambidextrus. Nah, kegiatan Human Resource Management ini dapat dirancang untuk mempromosikan penciptaan, transfer, dan juga implementasi pengetahuan yang membentuk pembelajaran organisasi sehingga karyawan itu ingin mengembangkan kepercayaan dirinya dan keterampilannya dengan mengajukan ide-ide atau proposal baru yang dirancang untuk meningkatkan operasi kinerjanya dengan mempromosikan inovasi produk serta inovasi dalam teknologi produk-produk tersebut. Nah, HRM ini digunakan untuk membantu perusahaan untuk menyesuaikan kemampuan perusahaan mereka atau karyawan mereka dengan tujuan strategis mereka. Nah, penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Cheng, Gong, dan kawan-kawan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa fleksibilitas sumber daya itu memfasilitasi inovasi perusahaan dan menciptakan basis sumber daya yang mampu secara bersamaan itu mengeksploitasi kombinasi baru dari pengetahuan dan peluang yang ada dan juga mengeksplorasi pengetahuan baru dan juga solusi inovatif. Nah, peneliti ini ingin mengembangkan hipotesis kelima, yaitu bahwa kapabilitas manajemen SDM itu berhubungan positif dengan orientasi inovasi ambidextrus. Selanjutnya masuk dalam orientasi inovasi ambidextrus dan juga kinerja perusahaan. Nah, untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu panjang, perusahaan tersebut harus menciptakan kemajuan eksploitatif, yaitu kegiatan untuk memperbaiki produk yang sudah ada, di samping juga menambahkan inovasi radikal atau kegiatan eksploratif, yaitu menciptakan alternatif-alternatif baru. Nah, inovasi ambidextrus ini mengacu pada keseimbangan antara inovasi eksploitatif dan juga eksploratif.
Nah, untuk mempertahankan kinerja perusahaan yang memuaskan, perusahaan itu sebaiknya secara teratur memperkenalkan inovasi teknologi baru untuk produk dan juga layanannya. UMKM yang menggunakan inovasi embedded tools ini mampu mencapai dan juga mempertahankan keunggulan kompetitif mereka di pasar, sehingga nantinya akan mampu melindungi arus masa depan dari tekanan seleksi eksternal, sehingga akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesa yang keenam bahwa orientasi inovasi embedded tools secara positif terkait dengan kinerja perusahaan atau UMKM di Indonesia. Selanjutnya, efek mediasi dari orientasi inovasi embedded tools. Nah, penelitian dahulu itu telah banyak menganalisis manfaat media sosial pada kinerja organisasi. Namun, sejauh ini belum ada bukti empiris untuk orientasi inovasi embedded tools yang memainkan peran dalam hubungan antara dimensi dalam media sosial dan kinerja perusahaan. Sedangkan menurut Corbett 2004 pada penelitiannya menemukan bahwa kapabilitas perusahaan yang terkait dengan HRM itu nantinya akan berkontribusi paling besar terhadap inovasi dan juga kinerja perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk menguji apakah orientasi inovasi embedded ini secara positif memanage hubungan antara 4 dimensi media sosial dan juga kapabilitas manajemen yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Setelah melalui penjelasan yang telah saya sebutkan tadi, maka diperoleh kerangka penelitian dalam proposal tesis saya yang ditambah dengan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, usia perusahaan, dan juga jenis bisnis. Selanjutnya masuk ke dalam model penelitian dalam penelitian ini. Nah, populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di seluruh Indonesia dengan sampel UMKM yang telah melakukan transformasi digital. Menurut data, ada sebanyak 15,3 juta UMKM yang telah melakukan transformasi digital. Nah, penelitian ini sendiri menargetkan target sampel sebanyak 200 sampel, yang dimana menurut Confer dan Lee pada tahun 1992, jumlah responden tersebut telah memenuhi skala kecukupan ukuran sampel dalam kategori fairly atau cukup. Nah, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling atau sampel bertujuan, di mana sampel yang dipilih itu menggunakan syarat di mana UMKM tersebut memiliki 250 pekerja dan telah menggunakan platform media sosial dalam proses transformasi digitalnya. Nah, responden pada penelitian ini adalah pemilik atau manajer UMKM, karena pemilik atau manajer UMKM tersebut diharapkan mampu untuk mengambil keputusan yang besar pada perusahaan tersebut. Nah, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengirimkan secara online, yaitu survei online berbentuk kuesioner yang akan dikirimkan melalui email. Masuk ke dalam variabel penelitian. Nah, variabel terkait pada penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ini diukur melalui 5 item yang dimodifikasi dari penelitian Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2016 menggunakan skala Likert 7 poin. Sedangkan untuk variabel base ini ada 5, yaitu dimensi struktural, relasional, kognitif, dan transport pengetahuan media sosial yang diukur oleh 3 item dari penelitian Sekutu dan kawan-kawan pada tahun 2019. Sedangkan untuk variabel human kapabilitas Human Resource Management, ini ada 4 item yang diadaptasi dan dimodifikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2016. Sedangkan variabel mediasi dalam penelitian ini adalah orientasi inovasi embedded tools yang mengadopsi 12 item penelitian Rubin pada tahun 2006, di mana di sini responden diminta untuk menilai orientasi perusahaan mereka selama 2 tahun terakhir menggunakan skala 7 poin, skala Likert 7 poin. Nah, selanjutnya penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, usia perusahaan, dan jenis bisnis dari perusahaan tersebut. Selanjutnya lanjut kepada analisis data. Nah, di sini pengujian model dilakukan dengan menggunakan SEM atau Structural Equation Model, yaitu suatu analisis faktor konfirmatori yang menguji suatu model dan validitasnya secara bersamaan. Nah, Smart PLS atau Partial Least Square digunakan untuk menganalisis SEM ini. Nah, penelitian ini menggunakan Smart PLS karena Smart PLS dinilai mampu menghitung jika penelitian ini memiliki keterbatasan jumlah sampel.
Demikian paparan saya mengenai proposal tesis saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.